It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Hai guys, kembali lagi bersama aku Restu. Hari ini aku mau buat tugas video mengenai sistem informasi akuntansi yang bagian labnya. Hari ini sistem informasi akuntansi akan membahas sebuah perusahaan, yaitu sebuah perseroan terbatas PT atau perseroan terbatas Medan Computer Trading. Di dalam video ini, yang pertama, analisa sistem organisasi, kelemahan serta solusinya. Kemudian, struktur organisasinya, fungsi-fungsi yang terkait tentang struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah job description. Kita membahas tentang struktur organisasi. Mengapa? Karena menurutku struktur organisasi itu penting dan menurut aku sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini kita akan membahas ke perusahaannya langsung gitu. Kita lanjutin. Yang pertama, analisa sistem organisasi, kelemahan serta solusinya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa analisa-analisa yang sudah dilakukan kepada sebuah perusahaan. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, ada penyimpanan di dalam sistem, yaitu segregation of datis. Solusinya, setiap karyawan harus difokuskan satu bidang. Kemudian, pengembangan di dalam internal karyawan perusahaan dinilai kurang. Solusinya, menambah divisi bagian human resource. Kemudian yang ketiga, barang-barang tidak teranalisis dengan baik. Solusinya itu penekanan pada kontrol di bagian pergudangan. Kemudian keempat, pengawasan terkait operasional perusahaan masih bisa dibilang sangat kurang. Maka solusinya itu auditor internal perusahaan. Kemudian kelima, periklanan di PT JCT masih dibilang menggunakan model pengiklanan yang konvensional. Nah, solusinya itu pengembangan strategi pemasaran berbasis luar toko harus dilakukan. Keenam, kualitas dari komputer PT JCT masih terbilang kurang baik. Solusi penambahan bagian quality control. Kemudian ketujuh, ketidakadanya pencatatan notebook atau barang-barang lain yang masuk atau keluar dari gudang. Solusinya itu pencatatan barang yang keluar masuk gudang. Dengan kata lain di sini diperlukan sebuah pengawasan yang baik. Kemudian kedelapan, kurangnya apresiasi atau bentuk penghargaan kepada pelanggan. Solusinya memberi diskon, promo cuci gudang, undian, dan penawaran-penawaran lainnya. Kemudian 9, pembayaran di PT JCT masih dibilang begitu konvensional. Solusinya itu mulai membentuk metode pembayaran atau transfer uang. Kemudian yang ke-10, pengarsipan PT JCT masih bisa dibilang tidak ada backup data. Solusinya membangun sistem basis data berdasarkan IT meskipun terbilang sederhana. 11, tidak ada divisi khusus yang seharusnya secara khusus menangani pengembangan promosi. Solusinya itu dibuat suatu bagian lagi yang isinya tim kreatif yang mampu mengembangkan suatu pengiklanan untuk produk-produk PT JCT. Yang ke-12, banyak divisi-divisi atau bagian-bagian yang seharusnya dipisah gunakan. Solusinya membentuk divisi baru seperti yang dilakukan pada divisi administrasi dan divisi keuangan. Nah, kita bisa lihat di sini struktur organisasinya. Ada dewan komisaris, direktur, auditor internal, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer administrasi dan umum, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, serta tugas-tugas para manajer tersebut. Di sini yang pertama, pada struktur organisasi ada manajer pemasarannya. Itu pada manajer pemasaran, penjualan, periklanan, dan pengiriman. Kemudian manajer produksi ada pengadaan, pergudangan, teknik, perancangan, perakitan, dan quality control. Kemudian manajer administrasi dan umum, administrasi, umum, dan teknologi informasi. Kemudian manajer keuangan, ada keuangan, akuntansi, dan analisis kredit. Kemudian manajemen sumber daya manusia, ada konseling, pengembangan karyawan. Selanjutnya kita masuk pada topik fungsi-fungsi yang terkait struktur organisasi. Tadi sudah kita bahas beberapa. Tadi kita sudah melihat struktur organisasinya, dan sekarang kita melihat fungsi-fungsi dari setiap anggota-anggota yang berada pada struktur organisasi tersebut. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris.
Fungsinya itu adalah pengawasan terkait kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua ada direktur. Direktur tugasnya itu untuk memimpin, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan juga mengetahui aktivitas-aktivitas di perusahaan. Kemudian yang ketiga, auditor internal. Yaitu fungsinya untuk menilai apakah pengawasan internal telah berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, manajer pemasaran. Menjaga agar proses operasi penjualan dan pemasaran tetap berjalan semestinya sesuai target. Kemudian manajer produksi, tugasnya itu atau fungsinya menjaga agar proses operasi produksi berjalan sesuai tujuan dan tentunya tetap menjaga kualitas. Selanjutnya manajer administrasi, pengatur operasional seputar bagian administrasi, rumah tangga perusahaan, dan teknologi informasi perusahaan. Kemudian manajer keuangan, berfungsi untuk menangani berbagai masalah seputar keuangan dan menjaga agar keuangan perusahaan tetap berjalan sesuai tujuan operasional. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia. Fungsinya untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik terakhir yaitu job description. Di sini ada uraian tugas, wewenang, dan syarat posisi. Yang pertama ada dewan komisaris, direktur, dan auditor internal. Kemudian ada manajer pemasaran. Di situ ada posisi penjualan, posisi periklanan, posisi pengiriman. Kemudian manajer produksi, posisi pengadaan, posisi pergudangan, posisi teknik, dan quality control. Kemudian manajer administrasi dan umum, ada administrasi, kemudian ada teknologi informasi. Kemudian manajer keuangan, di situ ada bendahara, akuntansi, dan analisis kredit. Yang terakhir, manajer sumber daya manusia, di situ ada konseling dan pengembangan karyawan. Nah, itu dia penjelasan terkait tentang struktur organisasi PT JTC atau PT Perseroan Terbatas Medan Computer Trading. Nah, kita sebagai yang menganalisis struktur organisasi, kita bisa tahu apa-apa saja kekurangan dan apa-apa saja yang bisa dijadikan solusi untuk menangani kekurangan tersebut atau kelemahan tersebut. Kita bakalan bisa tahu apa yang perlu diperbaikin dan apa yang perlu ditingkatin. Kita sebagai organisasi harus tetap bekerja sama agar sistem informasinya itu seminim-minim mungkin kesalahan yang terjadi. Sebagai orang-orang yang berada dalam struktur organisasi harus bisa siap untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Harapan aku semoga pembahasan hari ini bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih.